Saya sedang berpikir bahwa keinginan Pak Jokowi untuk membangun sebuah partai yang super terbuka itu didorong oleh beberapa atau sebagian besar bisa jadi ya, elit dari partai PDIP sendiri dan juga kader-kader yang lain sampai pada tingkat grassroots. Hal ini terkoneksi dengan apa yang kemudian kita dengarkan atau saksikan dari seorang ya elit ya atau katakanlah ex elit dari Partai Demokrasi Indonesia, Pak Laksamana Soekardi yang mengatakan bahwa Bu Megawati sebenarnya sudah kedaluarsa. Apa maksud dari kedaluarsa? Artinya Bu Megawati bisa dikatakan sudah usang dan ini juga mau mengatakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan diambang kehancuran total. Kita akan bahas hal ini di Bukan Partai Politik. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, Ruang Publik. Ruang publik, sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai. Tempat kita bersama-sama belajar untuk meninggikan kemampuan kita berargumentasi, bukan memaki dengan penuh emosi, tetapi sungguh-sungguh mendasarkan argumentasi-argumentasi kita dengan basis data yang bisa diverifikasi atau divalidasi. Baik, teman-teman, don't raise our voice emotion but argument. Kita kembali kepada persoalan statement dari Pak Laksamana Soekardi ya, seorang yang tampil dengan penuh ketenangan dan bertutur dengan porsi yang menurut saya cukup untuk kemudian memberikan sinyal bahwa memang dalam konteks seperti ini beliau sangat memberikan dukungan terkait dengan proses peremajaan ya organisasi dengan ya mungkin memberikan tongkat estafet kepemimpinan kepada Mbak Puan yang surutnya menurut beliau merupakan suatu organisasi atau partai politik yang sehat ketika terjadi regenerasi yang baik pada tingkat kepemimpinan. Nah, di sini beliau mencoba untuk menganalogikan dengan dunia perbankan ya, di mana ketika bank-bank ingin memberikan kredit kepada suatu perusahaan, biasanya mereka akan melihat, menganalisis ya data-data, bukan hanya data-data kuantitatif tentang capaian sebuah perusahaan, tapi berbicara tentang data-data kualitatif menyangkut tentang bagaimana struktur manajemennya atau budaya manajemen yang ada di dalam perusahaan itu. Artinya beliau mengatakan jangan sampai perusahaan itu one man one show, artinya bergantung pada ketokohan atau kefiguran seorang CEO-nya, misalkan seperti itu. Sehingga kalau terjadi apa-apa dengan CEO-nya, maka perusahaan itu akan dianggap kesulitan di dalam meneruskan ya kinerja capaian dari mereka seperti itu, sehingga bank biasanya agak ogah untuk melakukan itu. Dan hal ini juga terjadi pada konteks Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dianggap terlalu otoriter, sengkot otoriter, menunjukkan sindrom one man one show ya. Jadi soal bergantung pada ketokohan, kefiguran Bu Megawati Soekarno Putri yang kalau ada apa-apa dengan Bu Megawati, maka ini akan terjadi chaos di dalam organisasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, ketika kita bicara tentang statement ya kedaluarsa ini, maka sebenarnya kita sedang memikirkan bahwa makna kedaluarsa atau sebut saja dalam istilah yang saya mau kedepankan yaitu usang ya. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini sign quote ya menunjukkan ciri-ciri keusangan ya. Kalau kita bicara tentang usang itu artinya bisa jadi kuno ya, ketinggalan zaman atau ketidakmampuan beradaptasi dengan ya lingkungan atau ekologi politik yang sedang dipengaruhi oleh banyak variabel-variabel ya, yang artinya sebenarnya PDIP ada di tepi zaman, ada di era disruptif, era di mana terjadi akan penghancuran ya. Apa yang selama ini dianggap established, sesuatu yang dianggap firm, sesuatu yang dianggap oke dan tidak lagi oke. Ini yang menjadi sebuah catatan tentang usang. Kata usang itu juga berarti artinya lewat temponya ya. Kalau kita bicara tentang makanan, maka teman-teman tahu bahwa ada yang namanya batas ya, batas kedaluarsa ya. Misalkan sebuah produk yang diciptakan itu punya kedaluarsa temponya misalkan 5 tahun ya. Artinya kalau lewat dari 5 tahun terjadi proses proses perubahan kimia ya,
pada makanan atau katakanlah pada obat yang bisa sebaliknya ya memberikan efek balikan yang berbeda secara tajam, secara kontras, yaitu bisa menjadi racun. Jadi obat yang tadinya fungsinya mengobati bisa menjadi pembunuh nomor satu ya untuk tubuh kita. Jadi ketika bicara tentang kadaluarsa, ini sebenarnya mau mengatakan bahwa ya sudah kehilangan daya sensitivitasnya, daya kepekaannya ya kalau sebagai sebuah partai. Jadi ini semacam sudah mengeras. Kalau kita bicara tentang analogi tentang roket yang diterbangkan ke atas, ya kita tahu bahwa sebuah roket yang didorong untuk naik ke atas itu biasanya menggunakan energi yang sangat besar ya, sehingga dia mengeluarkan semua dukungan-dukungan yang terbaik untuk membuat sebuah perjalanan roket itu bisa mengorbit pada titik orbitnya. Sehingga terjadi proses di mana pesawat atau roket itu kemudian mengorbit dengan energi yang sangat minimalis ya. Tetapi sekali lagi bahwa ketika dia sudah mengorbit seringkali tidak ada daya yang begitu signifikan untuk dikeluarkan sehingga cenderung dalam posisi yang sifatnya aman ya. Tidak lagi seperti ketika ingin menerbangkan menerbangkan roket ke titik orbit. Begitu juga dalam konteks bicara tentang budaya organisasi, bicara tentang kultur organisasi yang dipimpin oleh figur ya, sosok figur seperti Bu Megawati. Nah, ini terlihat ya bagaimana kita lihat bahwa gejala-gejala, indikasi-indikasi kedaluarsa atau usangnya PDIP ini mulai terjadi ketika krisis ya, konflik internal bersama dengan seorang pemimpin yang kemudian menganggap ya remeh begitu saja terkait dengan posisi seorang kepala negara sebagai petugas, sebatas petugas partai ya. Sekalipun BPP tidak ingin menyalahkan secara keseluruhan, tetapi ada perbedaan diksi antara pelayan rakyat dengan petugas partai dan itu diendus oleh rakyat dan mengatakan bahwa ada kegagalan dalam memahami substansi atau esensi dari frase terkait petugas partai berbeda tajam dengan pelayan rakyat ya, karena sekali lagi berdasarkan tesisnya John Locke bahwa kuasa itu milik rakyat bukan milik partai. Partai hanya merupakan instrumen yang dipakai, yang diterima oleh rakyat sebagai jalan menuju proses kedaulatan rakyat, bukan bicara tentang kedaulatan partai. Nah, disinilah kemudian menjadi suatu ancaman besar ketika kita lihat bagaimana kasus-kasus korupsi yang terjadi pada kader-kader ya PDIP, oknum tentunya, yang kemudian tidak bisa diproteksi oleh kekuasaan, oleh partai yang tentu boleh dikatakan dalam kurun waktu 10 tahun plus minus ini sebenarnya pengaruh besar Jokowi itu ada, tetapi tentu kita tidak bicara tentang pengaruh untuk melakukan penghalang-halangan terkait dengan semua korupsi, karena bagaimanapun juga korupsi sudah kita labeli sebagai extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa yang akan ya menjadi musuh ya, enemy ya, menjadi musuh bersama bagi kita semua dan tidak pandang bulu sebagaimana yang seringkali didiskusikan dalam ruang-ruang percakapan terkait dengan isu korupsi. Apalagi kita lihat bagaimana ketika Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Mas Hasto ya dalam satu kondisi yang sulit bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk melakukan proteksi sekalipun kemudian statement yang dilakukan oleh seorang yang menganggap diri bahwa punya segalanya, otoriter, punya kekuasaan, ditakuti oleh instrumen negara, ternyata sedang ditunggu-tunggu publik dan tidak menunjukkan hal itu, hanya memberikan satu proteksi atau bantuan-bantuan hukum yang sifatnya normatif yang bisa dilakukan oleh banyak pihak. Jadi belum ada semacam kecocokan dalam konteks apa yang disampaikan oleh Bu Megawati dengan otoritas sebagai seorang ketua umum, seorang yang sudah malang melintang dalam dunia politik selama 30 tahun lebih, dan inilah yang menjadi sebuah pertanyaan publik. Benarkah perkataan Pak Laksamana Soekardi itu menjadi suatu kenyataan yang sebentar lagi akan terjadi pada mekanisme kongres pada bulan April ya. Tetapi sudah diindus bahwa bisa jadi kongres itu tidak pernah ada karena adanya hak prerogatif, hak otoritas dari seorang ketua partai yang sangat besar yang diberikan agar supaya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini
tidak ya lenyap dalam peta demokrasi atau peta politik di Indonesia. Ya. Saya kira apa yang dikatakan oleh semua pihak tentang PDIP ini perlu menjadi bahan pembelajaran, utamanya bagi PDIP untuk berefleksi diri, dan kita sangat berharap ada penyehatan yang terjadi pada PDIP sehingga dia berdiri sebagai salah satu partai yang kita harapkan menjadi bagian dari daulat rakyat, bukan partai politik.